Masih muat itu di belakang juga. Cuma ya gitu nggak kelihatan ntar layarnya. Boleh pindah dua lagi tuh. Apa-apa dari Widi. Boleh pindah lagi dua. Ayo. Widi itu memang baik, kemana-mana selalu ikut. Baik banget. Awas hati-hati lewat sini sayang, bagus lewat sini. Ayo lewat. Ada proyektor lewat sini, lewat sini. Kasih lewat dulu. Boleh aja orang. Iya sayang. Di Tangerang, Pak. Tangerang, Pak. Ntar lagi nunggu Habib. Ntar ya teman-teman. Iya siap Pak. Yang ngajar Habib Hanif Alatos. Iya Nurin. Apa kabar Teh Nurin? Habib Hanif Alatos Pak. Ntar lagi nyampe. Tungguin ya. Habibnya lagi sholat. Di share silakan di share ya. Waalaikumsalam Rizky ya. Bantu share ya teman-teman. Apa sayang? Apa? WA gue lagi dipakai. Waalaikumsalam Teh Nurin. Mama udah. Bentar ya, tunggu bentar ya. Habibnya lagi sholat. Apa? Boleh. HP ku lagi dipakai buat live. Bang Blobok. Ada Tangerang deket. Iya sumpah Pak. Sawah. Tiap minggu ada kajian. Apa sayang? Yang baru sih, saya menyarikan yang baru kan. Udah di subscribe belum? Oh udah di subscribe. Nah, nyalain lonceng sayang. Udah nih? Udah. Belum kayaknya. Notifnya ya. Sama Habib siapa? Ini ya? Kursinya gimana? Kursinya baru satu. Sama Habib siapa? Well, juga. Mbak Ika, Habib sama Habib siapa? Quraisy Shihab. Sahab. Oh Sahab. Quraisy Sahab. Waalaikumsalam Bang Blobok. Ah makasih Mawar. Tungguin ya, Habibnya lagi sholat. Bun, Sahab sayang. Siapa lagi? Bunda Leli telepon. Kasih Bunda Leli terus kasih tau kuncinya apa? Gue mau live mau tahu kuncinya. Sholat ke sudah Bang Blobob. Sudah Bang Blobob ganti-gantian. Bang Blobob apa kabar? Jangan sedih-sedih. Di daerah Cikupa, Tangerang. Ya Rasulullah. Alhamdulillah sehat. Sebelum jamaahnya, waduh, pada pakai cadar nggak? Ya Allah. Nih, yang pakai cadar deh. Estafet Bu, estafet kasih dari ujung ke sini-sini. Buleli yang langsung dua apa satu? Tahu, saya juga bingung ya. Gimana? Kan ini satu. Enggak maksudnya bangku yang dua
Yang langsung bunda bangku 2 berarti ini digeser dulu. Cuman ini posisinya kemana? Enggak, berarti itunya disingkirin bunganya. Bu, tar dulu ya. Tar dulu. Bunganya disingkirin dulu kalau enggak. Satu aja yang tadi aduknya ke atas aja dulu. Oh, jadi nggak ikut ke sini. Enggak, udah satu aja katanya boleh. Iya betul. Betul si Ozil. Ustadz Akun nggak jadi kesini. Bunda, itu kuncinya aku nggak tahu. Di mana di atas? Yang Arab 1 2 ada. Bukan. Ada. Bisa. Oh, enggak di atas nanti saya mau ada orang lagi. Burut aja burut. Burutno bukan perempuan kok. Katanya nyebut. Udah kayak laki. Sebelah kiri. Ke situ enggak? Oh, Masya Allah, iya. Besok mah nggak ada Habib. Ustadz, besok hari apa ya? Besok aku malah nggak di sini, aku di Cibubur besok. Oh, Masya Allah, iya Ozil. Ibu-ibu kasih lewat sih paling ganteng. Kalau kasih lewat. FPI ya. Masya Allah, ahlan ya yang baru gabung ya. Sabar ya, bentar lagi Habibnya datang. Saya udah berapa hari? Iya, aku sampai hari Minggu di Tangerang. Di Tangerang di mananya Ustadz Akun? Hari Minggu aku mau ke Habib Segaf, kalau mau barengan ayo. Oke. Habib Segaf rumahnya di Jakarta Selatan di Tebet. Makasih si Ozil udah follow. Ahlan ya buat yang baru gabung ya. Habib Segaf hari Minggu. Enggak sih, hari Minggu cuma main doang. Ini acara kajian Habib Hanif Alatas rutinan Cobra Parfum. Enggak Pak, gue cuma main doang Pak. Mau gabung ayo hari Minggu. Ahlan. Minggu sore deh kita ke sono. Banyak jajanan Pak dekat rumah Habib Segaf mah lengkap. Belum, orang di bawah handphonenya juga. Oh, masih mondar mandir orangnya. Aku sendiri. Ayo Pak. Yes. Buat siapa nih? Bunda, buat siapa? Aduh. Enggak tahu si Putri lagi lewat. Gimana itu? Jangan. Gimana gitu? Langsung dibawa ke atas ya, suruh ke atas ya. Siap. Ini bukan Habib, ini Habib Hanif Alatas. Bunda, aku nggak tahu pinnya, mau di live-in. Jadi pas Habib datang. 1776 Ustazah Limah di Tebet pagi. Wah, pagi aku masih nge-MC. Mana? Mana Bun? YouTube-nya Bun? Oh iya. Mulai aja ya di ininya ya, direkamnya. Kan ntar lagi Habib datang nggak? Oh iya boleh. Ya, aku udah punya nomor. Kirim ke grup aja nama. Oh, ya dikirim saya.
Jam berapa Ustazah Halimah? Gue soalnya masih nge-MC minggu pagi tuh sampai jam 4 kalau nggak salah. Pastinya pasin gitu ya. Udah yang di itu kan Zoom kan. Nanti dipasin wajahnya gitu kan. Siap. Oh jam 8 pagi Fa. Kak Habib Segaf mah gue sore Fa. Share di share. Ya baterainya mah di atas. Lah? Kenapa nggak mau turun? Dia di kamar kecil kan. Nggak tahu. Emang ada aku. Nurin mau naik tapi off mic ya. Ini tumben panas ya. Makanya. Alhamdulillah Bun nggak hujan Dun. Habib Aap, Ahlan Bib Aap. Ahlan Bib Aap. Nurin naik boleh tapi di silent ya mic-nya ya. Makasih Bib Aap. Masih nunggu Habib Hanif nih. Insyaallah Bib, kalau masih bisa Muhammad doanya Bib. Habib jangan berdiri, malu kalau berdiri Habibnya ya. Kasihan. Tasnya sayang. Mulai aja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah hadir bersama kita guru yang kita nantikan, yaitu Al-Habib Hanif Alatas. Ahlan wa sahlan Habib. Masya Allah. Senang Bu, Habib udah datang Bu. Senang ya, Alhamdulillah. Yang dinanti akhirnya tiba juga. Dan hari ini kita akan membahas masalah fikih tentang saum. Biar apa? Biar puasa kita di tahun ini bisa sempurna dan di tahun-tahun berikutnya bisa lebih sempurna lagi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kami mohon nanti pada saat kajian tolong fokus kepada kajian kita. Jadi dimohon tidak ada yang foto maupun merekam video. Kenapa? Biar bisa fokus, ilmunya bisa masuk ke kita ya Bu ya. Dan tolong nanti bisa fokus ke proyektor yang ada di depannya. Di belakang kelihatan kan ya Bu ya? Kelihatan ya. Kalau yang nggak kelihatan agak bergeser ke sini aja biar kelihatan, biar lebih fokus juga pembahasan Ibu. Geser Bu, ada Habib mau masuk Bu. Silakan. Ahlan wa sahlan Habib.
Solokan pakai tato hias. Udah hadro ada. Siapa namanya ya? Baiklah. Selamat datang kami ucapkan kepada Habib Roisa Habib. Selamat datang di Majelis Darul Zahra, majelis khusus Ahwat, majelis para pejuang ya, Masya Allah. Oh, di Projo juga. Ah ya, Masya Allah. Bu, semangat mau nggak Bu? Soalnya ini dikenal ini ibunya yang udah semangat nih ya Bib ya. Boleh ya Bib ya? Afwan Bib, siap ya? Nisa udah siap? Siap. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, semangat Bu. Lawan dia sampai berdarah demi agama dan Bu, tangannya di depan. Kematian murah harga, tangannya ke atas yuk. Maju ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Lagi lebih semangat. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah demi agama dan negara tercinta. Kematian murah harga, tangannya ke atas yuk. Maju ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Takbir, takbir, takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bikin fokusnya. Kenapa? Oh, ada. Ini juga. Tolong ini. Iya Habib, maaf. Ibu kasih jalan Bu. Boleh geser dulu Bu. Silakan. Iya. Bu, masih semangat nggak? Ayo bersama. Kurang semangat ah. Masih semangat nggak? Siap dengerin kajian Habib? Semangat Bib, masih semangat Bib, ibu-ibu Bib. Dari jam 1 nungguin Habib. Siap dengerin kajian Habib? Oke, luruskan niat. Siapkan catatan, keluarkan catatannya. Kita akan bersama-sama mendengar nasihat. Kurang lebar kayak kurang panjang ya. Kita akan bersama-sama dengan nasihat sekaligus kajian dari Habib Hanif Al-Aqas, guru kita. Enggak, ini bisa dikecilin. Enggak, itu dikecilin. Bisa nggak dikecilin?
harus maju. Resolusinya udah terlalu tadi kecil ya. Ini harus maju. Mundur berarti. Mundur ngegedein. Iya, maju kecil. Nah, dikit lagi, Bib. Kurang ke bawah. Maaf, pas jalan buka jalan. Turunin bun. Alhamdulillah dong Bu, udah beres. Alhamdulillah layarnya sudah siap. Kita bukan nonton layar tancap ya Bu ya. Siapkan catatannya, luruskan niat, hadirkan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai biar mendapat keberkahan yang sama yang seperti kita rasakan. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat sekaligus kajian dari guru kita yaitu Habib Hanif Alatos. Kepada Habib Hanif Alatos kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para ibu-ibu, para ustazah, para habaib, wabil khusus hadir di sini sahabat saya Habib Quraish bin Syahab dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begitu juga tuan rumah Sahibul Bait Bunda Leli dan semuanya. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu segenap pengurus Majelis Darus Zahra tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan para ibu-ibu, para ustazah, khususnya Sahibul Bait Bunda Leli dan keluarga besarnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada segenap hadirat muslimat, ummahat, akhwat yang hadir di tempat ini. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan berkatnya majelis ilmu tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin. Diberkahi kehidupannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram, pada kesempatan kali ini karena mau menyambut bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah berkahi kita di Rajab dan Sya'ban dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka demi menyambut bulan suci Ramadan agar ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kita berkewajiban untuk memahami hukum-hukum, aturan-aturan Allah, aturan-aturan syariat yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan.
Saya langsung saja, yang pertama saya minta maaf sebagaimana biasa karena memang saya baru sampai jam 4 ini karena memang jalan dari Megamendung ba'da zuhur. Masya Allah. Nah, saya dari jam 7:30 sampai zuhur ngajar santri, ngajar di pesantren. Nah, sehingga baru sampai. Kira-kira Ridho apa enggak, Bu? Ridho. Alhamdulillah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi ini. Slide ini dibuat oleh Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau Masya Allah produktif sekali, rajin sekali. Beliau memuat slide-slide yang beliau ambil dari berbagai kitab-kitab. Nah, ini salah satu slide pelajaran yang beliau buat. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangannya insya Allah. Langsung masuk saja, som atau puasa. Apa sih definisinya? Nah, masing-masing bawa buku nggak, Bu? Bawa pulpen? Alhamdulillah. Secara bahasa kata-kata som artinya menahan diri. Kata-kata som secara bahasa artinya menahan diri. Baik menahan diri dari makan, atau menahan diri dari berbicara, atau menahan diri dari berbuat. Secara bahasa itu semua disebut apa? Saum. Makanya al-imsak. Makanya di Al-Quran ketika bicara tentang Sayyidatuna Maryam alaihassalam, ya, di situ disebutkan an-nadartu lirrahmani sauma. Sayyidatuna Maryam bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala sauma, menahan diri di sini. Nazar enggak makan, bukan enggak makan, menahan diri dari berbicara bahkan. Nadartu lirrahmani sauma. Nah, makanya secara bahasa kata-kata som artinya menahan diri, al-imsak. Secara istilah, nah ini yang kita mau bahas. Kita bicara som secara fikih, secara istilah fikih, karena masing-masing ilmu punya istilahnya tersendiri. Secara istilah, som itu berarti al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyah. Artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari kapan? Mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Itu yang dimaksud dengan som, yang dimaksud dengan puasa. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, bersetubuh, dan lain sebagainya. Dan nanti akan kita bahas apa saja yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar. Jadi bukan mulai dari ketika azan subuh. Kalau azan subuhnya telat, lain cerita. Mulai masuk waktu subuh, masuk waktu, itu udah waktunya puasa. Jadi jangan nunggu azannya selesai. Kadang-kadang ada orang, Bu, oh masih lagi makan nih azan, masih azan. Kalau azannya udah selesai baru nggak boleh makan lagi. Dari mana ceritanya itu? Nah, nggak benar itu. Nggak. Kalau udah masuk waktu, udah waktunya, udah waktunya stop. Nggak bisa ya, kawan. Jelas atau tidak? Paham? Nah, ini definisinya. Kita masuk ke tarikh puasa, sejarah puasa. Coba ibu-ibu jangan ada yang berbicara itu di tengah-tengah. Ada yang berbicara. Oh ada cicak, ya Allah. Mau ikut ngaji cicaknya, Bu? Mau ikut ngaji? Udah aman? Aman. Udah. Cicak itu termasuk binatang yang sunnah dimatikan. Sunnah dimatikan. Di dalam satu hadis, ya, membunuh cicak itu dapat pahala. Semakin cepat dibunuhnya, dibunuh 1 pukulan pahalanya lebih besar. Dibunuhnya 2 pukulan pahalanya berkurang. Dibunuhnya 3 pukulan berkurang lagi pahalanya. Makanya yang bagus sekali ngetok langsung mati. Makin sangar ngetoknya makin bagus, Bu. Jadi makin sangar ngetoknya makin bagus. Nah, alhamdulillah kita dapat ilmu gara-gara ada cicak. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, tarikh puasa, sejarah puasa. Puasa itu sebetulnya termasuk minasyara'il qadimah, termasuk syariat-syariat yang lama. Puasa itu sudah diwajibkan atas umat-umat terdahulu.
Sudah diwajibkan, atau umat-umat terdahulu itu puasa itu diwajibkan. Makanya di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. Jadi wajib bukan hanya untuk yang umat Nabi Muhammad, tapi dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu udah ada syariat puasa. Cuman bedanya apa Habib? Bedanya puasa Ramadan, kan ada puasa Ramadan. Kalau puasa doang umum, nggak hanya Ramadan. Syariat puasa udah ada dari sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja puasa Ramadan ada min khasais, termasuk keistimewaan khususan umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Mulai diwajibkan puasa Ramadan tuh. Artinya puasa Ramadan diwajibkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah tahun 2 Hijriyah kalau diwajibkan. Dasar hukum puasa apa? Dasar hukum puasa di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 185. Saya nggak mau terlalu panjang di sininya, karena kalau saya panjang di sini nanti bahas hukumnya nggak keburu, tanya jawabnya nggak keburu. Kebetulan di sini ada Habib Quraish bin Syahab juga. Beliau dulu kawan saya di Hadramaut, beliau alumni Rubat Karim Hadramaut. Ya, beliau juga mendalami belajar fikih. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Amin ya Allah. Nah, ya, kemudian yang kedua dari as-sunnah, dari hadis Bukhari, hadis Muslim serta hadis-hadis lainnya. Kita sama-sama tahu tuh hadis bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'i zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam ini dia bangun di atas 5 pondasi, yaitu rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji jika mampu. Itu termasuk dalil daripada kewajiban puasa. Saya nggak mau panjang lebar bahas di sini, begitu banyak hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban puasa dan keistimewaan puasa, dalil-dalilnya begitu banyak. Nah sekarang saya langsung masuk syarat wajib puasa. Ini kita langsung masuk ke fikihnya nih. Syarat wajib puasa. Apa maksudnya syarat wajib, Habib? Kalau terpenuhi syarat ini berarti orang itu wajib puasa. Tapi kalau nggak terpenuhi syaratnya berarti tidak wajib puasa. Ini saya lihat ibu-ibu cukup sibuk motoin materinya, bagus. Tapi nanti lebih baik saya kirim aja ke dalam bentuk PDF. Setuju? Ini ada grupnya nggak? Ada, Bi. Ya udah, nanti saya titip ke Habib Fikri supaya ibu-ibu nggak repot moto-moto. Nah, nggak capek-capek moto, dikirim dalam bentuk PDF. Jadi nanti di rumah bisa dimutolaah. Tapi keterangan yang saya sampaikan dicatat, karena nggak semua keterangan yang saya sampaikan ada di sini. Jadi lebih baik sibuk nyatat keterangan yang belum ada di sini. Nanti tinggal disinkronkan antara PDF yang saya kirim ya dengan keterangan yang ada di yang saya sampaikan di tempat ini. Ya, jadi nanti mungkin dari Bunda atau saya bisa ke Habib Fikri nanti dikirimkan PDF-nya segera secepat mungkin, insya Allah. Secepat mungkin supaya belum hilang yang diajarkan. Iya. Nah, syarat wajib puasa, apa maksudnya syarat wajib? Perhatikan baik-baik. Maksudnya syarat wajib, kalau syarat ini terpenuhi, berarti wajib puasa dia. Tapi kalau syaratnya nggak terpenuhi, satu aja syaratnya nggak terpenuhi, berarti tidak wajib puasa. Apa syarat wajibnya? Yang pertama, Islam. Berarti di luar Islam wajib puasa Ramadan atau tidak? Tidak. Tapi harus menghormati orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Lagi di wilayah mayoritas Muslim, jangan dibalik. Kadang-kadang akhir zamannya dibalik, yang puasa disuruh menghormati yang nggak puasa. Hormati orang yang sedang tidak berpuasa Ramadan. Jangan larang mereka untuk buka ini, buka itu, buka. Kenapa nggak dibalik?
Kan yang nggak puasa lebih sedikit, yang puasa lebih banyak di wilayah mayoritas. Mestinya dibalik, hormati orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan dibalik-balik. Kalau di wilayah mayoritas non muslim saya bisa ngertiin, wajar. Tapi kalau di wilayah mayoritas muslim harusnya terbalik, nggak boleh. Jelas atau tidak? Jelas. Yang kedua, tamyiz. Yang kedua baligh. Syarat wajibnya puasa baligh. Harus sudah baligh. Berarti anak kecil yang belum baligh wajib puasa atau tidak? Iya. Apa tolak ukurnya baligh? Ada 3 tolak ukurnya baligh. Kapan seseorang dinyatakan baligh? Ada 3. Sebetulnya ini bukan pembahasan sekarang, tapi ya mau nggak mau lah. Pertama, ya kalau perempuan sudah haid, tapi haidnya di atas umur 9 tahun kurang 16 hari masih dibolehkan. Aqallu haidin nutuhrin 9 tahun. Tapi kalau di bawah itu, andai kata keluar darah umur 8 tahun, ini dihitungnya bulan hijriyah ya Bu ya. Dihitungnya bulan hijriyah. Karena beda, setiap 30 tahun bulan Masehi, maka dia plus 1 tahun bulan hijriyah. Berarti kalau saya misalkan umur saya 30 tahun Masehinya, berarti hijriyahnya berapa tahun? 31 berarti. Yang dijadikan patokan apa yang hijriyah atau Masehi? Hijriyah. Di dalam hukum-hukum jadi patokan hijriyah. Nah, tolak ukur seseorang sudah balik, yang pertama kalau perempuan haid. Haidnya tapi keluar darah itu ketika umurnya 9 tahun ke atas. Berarti kalau ada 7 tahun keluar darah, itu dianggap balik atau tidak? Tidak. Yang kedua, bagi laki-laki atau perempuan juga keluar mani bagi yang umurnya 9 tahun ke atas. Khurujul mani, keluar mani. Baik keluar sendiri atau dipaksa keluar. Paham maksudnya Bu? Nah, hati-hati zaman sekarang jangan sampai anak-anak kita baliknya dalam keadaan haram. Nah, catatan amal pertamanya udah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Catatan amal pertamanya dicatat udah dosa. Kalau yang baliknya dipaksa haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Keluar mani baik keluarnya sendiri karena mimpi besar, ya, mimpi basah, atau keluarnya tadi itu dikeluarkan. Pokoknya umur 9 tahun ke atas keluar mani itu balik. Yang ketiga umur genap 15 tahun hijriyah. Genap 15 tahun hijriyah. Baik sudah haid atau belum haid. Baik sudah keluar mani atau belum keluar mani. Begitu genap 15 tahun maka dianggap balik. Walaupun dia belum haid. Saya punya adik perempuan itu baliknya bukan haid, agak lambat haidnya. Haidnya setelah umur 17 tahun, baliknya karena umur. Anda 15 tahun belum haid, dianggap balik atau tidak Bu? Balik. Walaupun dia belum haid. Biasanya tergantung pubernya. Yang makin cepat masa pubernya biasanya keluar haidnya makin cepat. Katanya biasanya seperti itu. Tapi cenderung yang biasanya pemalu, nggak banyak bergaul, yang orangnya nggak genit, nggak ada masa puber, biasanya lebih lambat keluar haidnya. Katanya, wallahu a'lam. Saya juga nggak tahu, saya bukan perempuan soalnya. Jelas atau tidak? Jelas. Itu 3 alamatul bulugh, tanda-tanda balik. 1 dari 3 tanda ini ada, berarti dihukumi balik. Kalau balik berarti wajib puasa. Kalau nggak balik wajib puasa atau tidak? Tidak. Nggak wajib. Walaupun dia sudah bisa, tapi ada catatan. Tapi orang tuanya wajib memerintahkan dia buat puasa. Kalau sudah umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun nggak mau puasa, boleh dipukul. Tapi pukulannya pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang nggak melukai Bu. Sama seperti sholat. Ulama mengkiaskan dengan sholat. Ya, 7 tahun udah bisa sholat. Dia belum wajib sholat, belum balik, tapi orang tuanya wajib memerintahkan untuk sholat. Jadi kalau dia nggak sholat, dia nggak dosa tuh anak, orang tuanya yang dosa, yang mendiamkan. Begitu pula yang umur 10 tahun, dia masih belum wajib kalau belum balik, tapi orang tuanya wajib mendorong dia buat sholat. Sama puasa pun seperti itu ibu-ibu sekalian. Makanya bagus tuh, anak-anak kecil mulai latihan belajar puasa. Dari setengah hari dulu,
Ya, kadang-kadang ada yang buka puasanya sehari 3 kali, zuhur, asar, maghrib, lebih banyak dari hari biasanya, Bu. Ada nggak puasa seperti itu, puasa setengah hari? Sebetulnya puasa setengah hari nggak ada. Puasa setengah hari namanya bukan puasa. Tadi kan kita ngeliat definisi puasa apa? Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ada nggak? Dari terbitnya fajar sampai zuhur, kemudian buka nyambung lagi sampai terbenam matahari. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Sebenarnya nggak disebut puasa, tapi ya dalam konteks mendidik, latihan nggak apa-apa. Nah, jadi bagi anak-anak kecil, dianya belum wajib puasa, tapi orang tuanya punya kewajiban untuk memerintahkan dia berpuasa. Itu hadisnya hadis Nabi SAW, "Muru auladakum bis-shalah wa hum fi sab'in wadribuhum 'alaiha fi 'ashrin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur mereka 7 tahun dan pukullah kalau yang nggak sholat ketika umurnya 10 tahun. Pukulannya bukan pukulan yang pakai nafsu. Jangan anak nggak sholat terus digampar, sampai muter palanya tuh anaknya di film kartun. Nah, begitu juga, Bu. Oh, jangan kesetanan mukul pakai sapu lidi pada baret tuh anak, nggak boleh, haram yang seperti itu. Pukulan-pukulan mendidik, pukulan yang tidak melukai, pukulan bukan di wajah nggak boleh. Pukulan di wajah itu nggak boleh. Ya, ada larangan dalam hadisnya Nabi SAW. Nggak boleh pukulan di wajah, pukulan yang tidak mendidik. Pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak melukai. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, ya balik. Syarat yang kedua balik. Yang wajib puasa itu yang balik. Tapi yang tidak balik, ya orang tuanya wajib memerintahkan. Kalau orang tuanya nggak memerintahkan, orang tuanya yang dosa karena dia punya kewajiban untuk memerintahkan berarti. Yang ketiga syarat wajibnya puasa akil. Akil itu arti berakal, Bu. Berarti orang gila wajib puasa atau tidak? Tidak ada. Kemudian yang keempat syarat wajibnya puasa apa? Tidak ada uzur larangan puasa. Uzur yang sifatnya menjadi penyebab puasa itu dilarang. Andai kata ada uzur penyebab larangan puasa, nggak wajib dia puasa. Apa saja uzur yang menyebabkan puasa dilarang? 1, haid. Orang lagi haid, boleh nggak dia puasa? Sah nggak puasanya? Bukan hanya nggak sah, haram hukumnya dia berpuasa. Jadi jangan kita lagi terlalu rajin beribadah tapi nggak pakai ilmu, akhirnya nggak apa-apa dah. Saya walaupun haid, saya pengen mendekatkan diri kepada Allah. Saya tetap berniat puasa di bulan Ramadan. Dosa, Bu, bukan dapat pahala. Nah, itu akibatnya ibadah tapi nggak pakai ilmu. Begitu pula yang kedua, nifas. Walaupun haidnya di ujung, 5 menit lagi azan maghrib, tahu-tahu keluar darah haid, batal tuh puasanya, selesai. Nanggung. Waduh, ibu pada ngegerutuk semua. Udah mau maghrib, Bu. Nanggung. Yang kedua nifas, orang habis ngelahirin, nifas. Yang ketiga pingsan sepanjang hari. Pingsan sepanjang hari. Ya, al-mughma alaih da'amma jami'un nahar. Saya ngambil pendapat yang tengah-tengah aja dah. Pendapat Imam Romli ini. Ya, sepanjang hari pingsannya, Bu. Mulai dari sebelum subuh sampai beduk maghrib, pingsan sepanjang hari. Itu dia nggak boleh puasa, nggak sah, puasanya pun tidak sah. Ya. Sebenarnya bukan hanya larangan, yang mencegah keabsahan puasa di sini. Maka dia nggak wajib karena dia nggak, ketika pingsan itu dia dalam kondisi nggak berakal. Masuknya fajar dia dalam kondisi nggak berakal. Sampai terbenamnya matahari dalam kondisi nggak berakal. Andai kata sadar bagaimana ya, walaupun sebentar. Andai sadar walaupun sebentar sah, kata ulama. Walaupun ada khilaf di situ ala kulli hal. Ya, saya mengambil pendapat yang andai kata sadar walaupun sebentar sah. Jelas atau tidak? Jelas. Nah. Kemudian yang keempat, gila. Gila ini menyebabkan tidak sahnya puasa. Kalau gila ini, Bu, ulama menyebutkan bukan sepanjang hari. Ini ada catatan yang perlu diingat. Gila walau lahbah. Gila itu walau lahbah. Al-junun walau lahbah. Ya, ini ada direvisi sedikit. Ya, ini ada revisi sedikit. Mohon maaf.
Ya, gila. Gila beneran ya Bu ya, bukan digila-gilain. Nah, gila beneran. Gila walaupun sebentar. Lagi puasa Bu, lagi puasa ya, lagi enak-enak puasa nih, akhwat nih. Dia dalam keadaan dilamar. Ya, tahu-tahu dapat kabar calonnya ngebatalin lamaran. Gila ya. Stres. Walaupun gilanya cuma satu jam gila. 1 jam stres. Habis 1 jam dia sadar lagi. Wah, dia nggak minum, dia nggak makan selama gila. Batal atau tidak? Batal. Al-junun walau lahadha. Gila walaupun hanya sebentar. Jelas atau tidak? Karena orang gila nggak wajib puasa. Yang kelima, apa saja syarat wajibnya puasa? Tidak ada uzur yang menyebabkan boleh berbuka. Kalau ada uzur yang menyebabkan boleh berbuka, maka dia tidak wajib puasa. Apa saja uzurnya Habib? 1, sakit. Sakit seperti apa? Sakit yang sekiranya kalau dia puasa, dicatat nih, bukan sembarang sakit. Pusing dikit aja, oh saya sakit nggak mau puasa, nggak begitu. Ya, gatal-gatal pano, saya sakit pano deh nggak mau puasa. Apa urusannya pano mau puasa Bu? Nggak ada hubungannya. Sakit di sini sakit yang sekiranya kalau dia tetap puasa, ini mahdzurut tayammum. Yang sekiranya kalau dia tetap puasa, maka sakitnya tambah parah atau sembuhnya makin lama. Kalau sekiranya dia puasa, sakitnya dikhawatirkan bisa tambah parah atau sembuhnya makin lama. Contoh apa? Lagi mau puasa nih, tahu-tahu sakit mahnya cukup kronis. Bahaya nggak kalau dilanjutkan nggak makan? Bahaya, bisa tambah parah. Maka itu termasuk uzur. Lagi puasa, tahu-tahu mohon maaf, buang-buang air besar, sampai lemas nggak ada cairan. Kalau dipaksakan tetap puasa, bahaya atau tidak? Bahaya. Orang nggak ada cairan, ishal, ya diare, nggak ada cairan, harus minum dia, harus dapat cairan. Dilanjutkan puasa, bahaya, bisa makin parah, sembuhnya bisa makin lama. Berarti uzur untuk tidak berpuasa. Orang yang dalam keadaan seperti itu wajib nggak puasa? Nggak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, safar mubah, perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang karena maksiat. Safar yang mubah, perjalanan yang mubah, yang tujuannya diperbolehkan oleh syariat, bukan perjalanan karena maksiat. Contoh, pengen berangkat mudik, pulang kampung, boleh atau tidak? Boleh mudik, silaturahmi, bagus tidak? Bukan lagi boleh, bagus, bahkan dianjurkan oleh syariat, mubah safarnya itu. Maka ketika orang melakukan perjalanan mubah, 1, syaratnya perjalanannya bukan maksiat. Yang kedua, perjalanan dilakukan dari sebelum masuknya fajar. Sebelum masuknya fajar shadiq, dari malam hari misalkan Bu perjalanannya, atau perjalanannya sebelum subuh jam 3 udah jalan, atau dari hari kemarinnya, maka dia nggak puasa buat besoknya. Maka perjalanan yang seperti itu boleh tidak puasa. Yang ketiga, perjalanannya minimal 83 km. Masafatul qasar. Minimal 83 km. Ada 3 syarat tuh Bu ya. 1, perjalanannya bukan untuk maksiat. Yang kedua, perjalanannya dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Yang ketiga, minimal 83 km. Berarti kalau perjalanannya untuk maksiat, contoh, dari sini berangkat mau ke Surabaya, mau ngapain? Mau nemuin pacar. Dosa atau tidak? Perjalanannya maksiat atau mubah? Maksiat. Boleh nggak dia? Oh ini Ramadan, kebetulan jalan Ramadan, jalan ke Surabaya nemuin pacar. Bulan-bulan puasa, dosanya double tuh Bu. Ya. Berarti boleh nggak dia nggak puasa dengan alasan perjalanan? Boleh. Nggak boleh. Dosa double, berarti dosa perjalanan aja dosa, nggak puasanya juga dosa. Nggak boleh, haram dia. Kemudian yang kedua,
Kalau perjalanan disyaratkan perjalanan harus setelah subuh. Berarti kalau kita mau ke Bandung, taruh Bandung ini di atas 83 kilo, hampir 200 kilo, taruh 200 kilo lah. Titik-titik tertentu di Bandung. Ya. Jalannya habis subuh jam 7. Sampai di pertengahan jalan udah lapar. Udah deh perjalanan ini. Berarti bolehlah nggak puasa kan lagi perjalanan. Allah senang kalau keringanannya diambil. Boleh nggak buka puasa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena jalannya setelah jelas? Jelas. Paham? Paham. Kemudian yang ketiga, perjalanan minimal 83 km. Andai dia perjalanannya jalannya sebelum subuh. Perjalanan mana? Ke Jakarta. Dari sini luar kota ke Jakarta. Tapi sampai nggak 83 kilo? Nggak sampai. Boleh nggak puasa? Nggak boleh. Boleh. Jelas atau tidak? Jelas. Paham? Paham. Beb, bagaimana kalau perjalanannya jauh tapi naik pesawat? Naik pesawat kan nggak masalah, Beb. Nggak lapar naik pesawat cuma sebentar. Perjalanannya ke Maluku, Beb, atau ke Makassar 2,5 jam, tapi naik pesawat jauh, Beb, tapi naik pesawat. Apakah tetap wajib puasa? Apakah boleh nggak puasa? Kalau memenuhi syarat ini tetap boleh nggak puasa? Kalau memenuhi syarat ini, perjalanannya sebelum subuh, minimal 43 kilo, kemudian perjalanannya sesuatu yang mubah, tetap boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Tapi untuk masalah puasa orang yang melakukan perjalanan di sini dilihat. Kalau sekiranya dia merasa berat ketika puasa, ketika di perjalanan tetap puasa, maka afdolnya dia buka puasa. Kalau tetap masyaqqah, tetap mendapatkan merasakan berat selama perjalanan melakukan puasa, afdolnya tidak puasa. Tapi kalau di perjalanan dia merasakan nyaman-nyaman aja, naik pesawat, nggak ngaruh puasa nggak puasa, afdolnya tetap puasa. Saya pernah waktu perjalanan sama istri saya, sama anak saya, umroh. Waktu umroh bulan puasa, pulangnya pesawatnya Turkish Airlines dikasih transit di Turki. Kita dari Mekah puasa, Bu. Siang-siang dari Mekah puasa, dari Jeddah ya. Di Turki buka puasanya jam 9 malam. Jam 9 malam buka puasanya. Berasa juga, Bu, nungguin buka puasa sampai jam 9 malam. Masya Allah, tabarakallah, berasa. Jam 9 malam kita buka puasa ya. Saya nungguin pesawat terbangnya jam 2:30. Jam 9 malam baru buka puasa, kita buka puasa di bandara. Pesawat terbang 2:30. Jam 3 kurang seperempat udah azan subuh. Jadi malamnya cuma hampir 6 jam. Jam 3 kurang seperempat udah mau azan subuh. Anda bilang sama istri, ini kayaknya mau di sini kita disuruh ngambil rukhsah sama Allah nih. Allah suruh ngambil rukhsah. Ini taat nih, kita mau sahur nggak keburu, pesawat mau take off, akhirnya nggak puasa udah. Sekali-sekali innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsasuhu. Allah senang kalau Allah kasih keringanan diambil oleh hambanya. Nggak perlu sombong kita jadi hamba. Sulit berat kita kalau puasa berat. Perjalanan jauh 12 jam pesawat nih. Sedangkan mau sahur nggak keburu. Kita nunggu pesawat benar-benar take off tapi baru bisa sahur. Sedangkan subuh udah mau masuk. Wah serba nggak keburu udah. Bagaimana ya? Udah nggak apa-apa nggak puasa. Jelas atau tidak? Paham? Paham. Kemudian yang ketiga, tua renta. Yang sekiranya udah nggak kuat untuk berpuasa, ya maka di situ termasuk udzur untuk tidak puasa. Berarti orang tua renta yang udah nggak kuat puasa, wajib nggak dia puasa? Nggak wajib puasa. Nanti kalau nggak wajib puasa bagaimana, Beb? Nanti akan dibahas. Insya Allah. Itu syarat wajib, Bu. Jadi 5 ini syarat wajib. Satu aja syarat nggak terpenuhi, nggak wajib dia puasa. Tapi kalau semua syarat terpenuhi, wajib baginya puasa. Kalau meninggalkan puasa, dosa besar. Kalau semua syaratnya terpenuhi, jelas atau tidak? Selanjutnya syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam, berarti orang kafir puasa sah atau tidak? Tidak. Tidak sah. Yang kedua tamyiz. Syarat sahnya tamyiz. Tamyiz itu anak-anak walaupun belum balik, tapi dia udah bisa membedakan mana kanan mana kiri, udah bisa cebok sendiri, udah bisa makan sendiri, minum sendiri. Itu tamyiz. Biasanya umur 7 tahun biasanya. Dia udah bisa seperti itu disebut mumayyiz. Maka andai ada anak umur 7 tahun lebih, udah bisa cebok sendiri, bisa makan minum sendiri, bisa membedakan mana kanan mana kiri, itu disebut mumayyiz. Kalau dia puasa full, puasanya sah atau tidak? Sah puasanya, walaupun anak kecil. Ya.
Jelas atau tidak? Jelas. Tapi kalau anak belum mumayyiz, taruh umur 4 tahun setengah, cebok masih susah, makan minum masih repot, masih belum mumayyiz lah. Walaupun kadang-kadang ada sisi pintar-pintarnya, tapi masih sisi belum mumayyiznya masih kelihatan. Maka bagaimana? Puasanya sah atau tidak? Nggak sah. Walaupun dia kuat, nggak makan. Dari waktu sahur sampai berbuka dia nggak makan. Tapi dia belum mumayyiz, belum masuk kategori mumayyiz, 4 tahun umurnya, 3 tahun misal. Walaupun dia kuat, nggak sah. Puasanya belum sah ya ikhwan. Jelas atau tidak? Jelas. Yang ketiga akil. Syarat sah puasanya orang berakal. Tadi kembali bahasa kita orang gila, puasanya sah atau tidak? Tidak. Yang keempat, tidak ada uzur larangan puasa. Yang tadi kita bahas, tidak ada uzur larangan puasa. Ya, berarti kalau ada uzur larangan puasa seperti haid, nifas, puasanya sah atau tidak? Tidak. Nggak sah. Walaupun sebentar bu, walaupun sebentar haidnya. Walaupun udah mau maghrib tadi yang saya bilang 5 menit lagi azan maghrib, tahu-tahu datang ini tamu haid dia, sah atau tidak puasanya? Tidak. Sah. Ini sama nih, ini mesti diedit juga nih. Pingsan sepanjang hari, yang ketiga, yang keempat gila walaupun sebentar. Nah, nanti saya edit. Ya jelas atau tidak? Jelas. 4 syarat ini terpenuhi bu, sah puasanya. 4 syarat ini terpenuhi, sah puasanya. Tapi satu saja dari 4 syarat ini nggak terpenuhi, puasanya sah atau tidak? Tidak sah. Apa bedanya Beb? Tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Itu tadi yang saya jelaskan. Kalau syarat wajib, satu saja nggak terpenuhi, nggak wajib. Nggak wajib. Tapi satu saja semuanya terpenuhi, baru wajib baginya. Tapi belum tentu nggak sah. Ada kalanya kayak anak-anak. Anak-anak belum balik. Dia nggak terpenuhi syarat wajib. Tapi dia udah mumayyiz, syarat sahnya terpenuhi, sah atau tidak? Sah. Itu bedanya syarat sah dengan syarat wajib. Syarat sah itu menentukan keabsahan, sah atau tidak yang dia lakukan, itu syarat sah. Kalau syarat wajib menentukan wajib apa enggak nih hukumnya bagi dia untuk puasa. Jelas atau tidak? Nah, sekarang rukun puasa bu, kita masuk ke rukun puasa. Kita bahas agak cepat dikit, ya, karena saya juga pada maghrib pada acara di Jakarta. Kita bahas cukup agak cepat dikit supaya nanti ada sesi tanya jawab walaupun sedikit. Nah, rukun puasa 1, niat. Ini yang masalah berkaitan dengan niat ini ada 3 hal yang mesti dibahas. 1, masalah tabyid yang berkaitan dengan niat. Apa maksudnya tabyid, Beb? Tabyid ini bu artinya menginapkan niat. Menginapkan niat, tabyid. Ini wajib di dalam puasa-puasa yang sifatnya wajib. Wajib menginapkan niat. Maksudnya menginapkan niat, niatnya sebelum masuk waktu subuh. Pokoknya mulai dari masuk maghrib tuh udah masuk waktunya niat. Sampai masuk waktunya subuh. Mau niatnya awal maghrib, mau niatnya ba'dal isya, mau niatnya. Makanya habis Ramadan gitu diajar, habis sholat tarawih selalu diajarkan apa? Iya, habis selesai sholat tarawih, nah itu sobat tidak ada yang bertisyarukan hadis syariat ta'ala. Supaya apa? Supaya tabyid. Atau pokoknya semenit sebelum masuk subuh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Tabyid disyaratkan. Ini puasa wajibku. Nah nanti saya bahas dulu 3-3-nya. Tabyid disyaratkan harus menginapkan niat. Kemudian yang kedua ta'yin, harus menentukan, dijelaskan puasanya puasa Ramadan. Nggak boleh cuma saya niat puasa, nggak boleh. Tapi ditentukan puasanya puasa Ramadan. Ta'yin. Yang ketiga tikrar, harus berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang gimana, Beb? Semalam mesti berkali-kali niatnya. Enggak, bukan itu maksudnya. Berulang-ulang di sini maksudnya setiap malam harus niat. Enggak cukup cuma di awal Ramadan doang. Niatnya paket buat 1 bulan, udah ke internet pakai paket. Enggak cukup buat satu bulan langsung di awal saya niat puasa buat 1 bulan. Dalam mazhab Syafi'i enggak cukup, Bu. Niatnya harus setiap malam. Baik, tapi bagaimana, Beb? Itu tikrar, maksudnya berulang. Tikrar itu artinya berulang. Setiap malam harus niat, memperbarui niat setiap malamnya. Sekali dalam 1 malam cukup, nggak disyaratkan harus ulang-ulang dalam 1 malam. Tapi memang ibu-ibu sekalian perhatikan baik-baik.
Ya, ini kan kita belajar madhab Syafi'i yang kita pelajari. Memang di dalam madhab Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu sah kalau niatnya di awal bulan. Untuk niat 1 bulan itu niat hukumnya sah menurut madhab. Kita bisa nggak keluar dari Syafi'i, ya jalankan tiap malam niat. Nggak usah dicampur adukin madhab. Jelas atau tidak? Jelas. Tapi nggak ada salahnya Bu, kata ulama. Di awal Ramadan tetap niat buat 1 bulan. Kenapa? Tujuannya kata ulama, kalau sewaktu-waktu dia lupa, suatu malam dia lupa, dia tetap bisa puasa menurut madhab Malik. Tetap sah puasanya. Kalau suatu malam dia lupa, dia udah niat di awal bulan. Walaupun madhab Syafi'i nggak sah, puasanya tetap sah menurut madhab Malik. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi Bu, saya ulangin lagi sekali lagi. Disyaratkan di dalam niat puasa Ramadan harus tikrar. Harus setiap malam ada niat. Nggak cukup hanya di awal bulan niat puasa Ramadan untuk sebulan fardhon karena Allah Ta'ala, nggak cukup. Itu madhab Syafi'i. Tapi di madhab Malik dikatakan cukup niat di awal bulan untuk 1 bulan. Itu pun ada catatan tuh, ada kait dalam madhab Malik. Nggak boleh dengan catatan puasanya nggak terputus. Kalau puasanya sempat terputus karena batal atau karena ada udzur haid dan lain sebagainya, harus diperbaharui lagi dia. Itu catatannya. Ala kulli hal, saya nggak mau bahas terlalu dalam ke situ. Ya, tetap madhab Malik mengatakan niat di awal bulan buat sebulan cukup. Maka ulama nganjurkan, kita nggak ada salahnya nanti ibu-ibu di awal bulan Ramadan tetap niat. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan full fardhon sebagai fardu karena Allah Ta'ala. Jelas seperti itu Habib. Karena kalau tahu-tahu sewaktu-waktu 1 malam kita lupa niat, puasa kita tetap sah menurut madhab Malik. Jelas? Tapi jangan lupa tetap niat setiap malam Bu. Usahakan tetap niat setiap malam. Khurujan minal khilaf. Jadi puasa kita nggak diperdebatkan keabsahannya. Jelas? Jadi niat itu masalah yang berkaitan dengan niat. 1 tabyid harus diinapkan. 2 ta'yin harus ditentukan. 3 tikrar. Nah, harus diinapkan ini Bu khusus buat puasa wajib. Khusus buat puasa wajib. Harus tabyid diinapkan. Kalau puasa sunnah nggak disyaratkan niatnya dari malam. Niatnya kalau puasa sunnah yang penting sebelum zawalus syams, sebelum masuk waktu zuhur. Itu yang penting kalau niat puasa sunnah. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau tahu-tahu hari Senin, habis sholat subuh Jumat hari Senin, lupa belum makan sama sekali, terbesit di hati pagi-pagi jam 7. Udah deh, saya kan belum makan belum minum, saya niat puasa aja deh, niat puasa sunnah hari Senin. Sah atau tidak? Sah. Kalau puasa sunnah sah. Rasulullah pernah seperti itu. Rasulullah SAW pernah suatu hari datang ke rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Ditanya ada makanan apa enggak? Ternyata enggak ada makanan. Kata Rasulullah SAW, idzan ana shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah udah pagi tuh. Berarti kan nggak diinapkan niatnya dari malam. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, makanya syarat menginapkan niat dari malam ini menurut ini hanya kalau pada puasa fardhu. Itu yang berkaitan dengan niat. Habib, niatnya bagaimana? Yang lengkap, yang biasa kita udah hafal semua, saya nggak perlu bahas niatnya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Walaupun secara bahasa kata ulama yang lebih tepat Ramadhani, tapi nggak masalah. Itu nggak menghilangkan keabsahan. Secara bahasa yang lebih betul Ramadhani, bukan Ramadhana. Secara bahasa, ya, karena dia jadi mudhaf. Hadhihi sanatinya mudhaf ilaih. Wa in yudhaf aw ya'ti ba'da al-surif di Imriti disebutkan. Kalau jadi mudhaf maka jadi munsharif. Munsharif pakai kasrah. Ramadhani. Secara bahasa yang benar Ramadhani. Tapi nggak masalah Bu, nggak usah bingung ibu yang begitu. Mau baca Ramadhani, mau baca Ramadhana sah, tetap. Mau pakai bahasa Indonesia lagi sah Bu. Yang penting memenuhi unsur-unsurnya itu. Ya, mau pakai bahasa Indonesia lagi sah, nggak ada masalah. Jelas atau tidak? Jelas. Beb, yang wajib di hati atau dilafadzkan? Yang wajib di hati. Yang wajib itu niat dalam hati. Pelafatan hanya sunnah untuk membantu supaya hati hadir.
Itu tujuannya pelafatan. Pelafatan sunnah. Yang wajib yang dalam hati. Andai saya semalam nggak melafatkan, tapi saya niat, saya besok niat puasa Ramadan karena Allah Ta'ala, fardhu karena Allah Ta'ala. Niat dalam hatinya seperti itu sah, walaupun nggak dilafatkan. Pelafatan itu hanya sunnah. Kemudian berikutnya, yang kedua, rukun puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai fajar sampai dengan maghrib. Apa saja hal yang membatalkan? Satu, makan dan minum. Membatalkan udah pasti, itu sih nggak usah dibahas lagi tuh, Bu. Kalau lupa bagaimana, Habib? Lupa nggak batal. Man akala nasian fala yabtulu shaumuhu. Kecuali kalau nasiannya bahasa Indonesia. Ya kata ulama, man akala nasian fala yabtulu shaumuhu. Siapa yang makan nasian itu dalam keadaan lupa, maka fala yabtulu shaumuhu, puasanya tidak batal. Ya, tapi kata ulama ada lagi lo bilang man akala nasian baqala shaumuhu. Siapa yang makan nasian maka batal puasanya. Apa maksud itu? Tadi yang pertama, man akala nasian la yabtul shaumuhu. Siapa yang makan dalam keadaan lupa, nasian artinya dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Ada lagi ulama yang bilang man akala nasian batal shaumuhu. Siapa yang makan nasian batal puasanya. Nasian yang kedua apa? Ngajak. Nasi. Oh, nasian. Nasi batal nggak puasanya? Batal, Bu. Kalau nasian artinya lupa, batal atau tidak? Tidak. Tapi nasian artinya nasi, batal nggak? La ilaha illallah. Beb, bagaimana Beb kalau pagi-pagi lagi puasa lupa ada sisa makaroni Panggang. yang pedes tuh level 15 lagi, Beb. Iya. Saya gadoin, begitu inget belum sempat minum, Beb. Rasain. Ideal. Jelas atau tidak? Jelas. Yang kedua, apa saja yang membatalkan puasa? Masuknya benda terlihat. Usulu ainin, masuknya benda yang terlihat kasat mata. Ila manfadin maftuh, ke rongga tubuh. Manfadin maftuh itu artinya rongga tubuh. Kadang-kadang banyak yang ngaji fikih bingung nerjemahin ini. Ila manfadin, ila jofin, ke dalam rongga tubuh. Min manfadin maftuh, melalui lubang yang normal. Nanti akan kita bahas, Ibu. Akan kita bahas masalah ini. Benda terlihat melalui lubang normal membatalkan puasa. Itu akan kita bahas setelah ini, Bu. Insya Allah. Saya lewatin dulu. Yang ketiga yang membatalkan puasa apa? Muntah sengaja. Muntah disengaja. Nah, kayak kadang-kadang anak-anak kecil ya, supaya diizinin ke sekolah sama orang tuanya dikorek-korek ke amandel, Bu. Biar muntah. Habib, kau tahu saya pengalaman. Muntah sengaja. Sengaja emang dikeluarin, dipancing. Kadang-kadang ibu-ibu enak nih perutnya, biar enak supaya lega perut. Bagaimana? Iya. Muntahin. Batal nggak puasanya? Batal. Tapi kalau nggak disengaja keluar sendiri itu muntah, batal atau tidak? Batal. Tapi setelah itu wajib kumur-kumur, Bu. Wajib kumur-kumur dibersihkan karena muntah itu najis. Wajib kumur-kumur. Dan sebetulnya kumur-kumur ini dalam wudhu pun, Bu. Dalam wudhu, ya perhatikan baik-baik ibu-ibu. Ini masalah berkaitan dengan ini. Coba tidak ada yang berbicara, ya fokus perhatikan. Dalam wudhu, Bu, kalau di luar puasa, sunnah nggak kumur-kumur? Sunnah. Ketika wudhu, sunnah nggak kumur-kumur? Sunnah. Dan sunnah mubalaghah. Di luar puasa, sunnah mubalaghah dalam wudhu. Mubalaghah artinya apa, Beb? Kumur-kumurnya betul-betul sampai situ. Itu sunnah, Bu. Bersih jadi sini kita. Itu di luar puasa. Nah, kalau orang wudhu ketika puasa, sunnah kumur-kumur, Bu? Tetap sunnah. Tapi tidak dianjurkan mubalaghah. Jadi kumur-kumurnya sekedar aja di ujung-ujung mulut, nggak perlu sampai ke ujung kerongkongan. Itu nyari kesempatan dalam kesempitan namanya, Bu. Berharap ada yang ketelan. Nah, kalau orang kumur-kumur ketika puasa dalam keadaan wudhu, ya, dia kumur-kumur, kemudian dia mubalaghah, padahal nggak sunnah bagi yang puasa. Kalau puasa sunnahnya ketika wudhu hanya di ujung doang.
Dia mubalaghah bu, nggak sengaja ketelan, batal. Siapa suruh udah dibilangin jangan mubalaghah, masih mubalaghah, batal. Kecuali kalau ibu kumur-kumurnya di ujung-ujung doang, ada nggak sengaja ketelan, nggak batal, nggak sengaja, bukan ditelan ya, nggak sengaja. Tapi kalau dia mubalaghah ketika puasa, wudu kumur-kumurnya apa? Ketelan, batal atau tidak? Batal. Tapi kalau dalam konteks nyuci mulut bekas muntah bu, nggak batal. Pengecualian karena makmur, dia kumur-kumurnya makmur ya diperintahkan. Jadi ketika kita muntah bu, apalagi puasa nggak sengaja muntah, mulut najis atau tidak? Najis, wajib buru-buru kumur-kumur. Nah kumur-kumurnya supaya bersih diperintahkan untuk mubalaghah sampai betul-betul dikeluarkan lagi, suci mulutnya jadinya itu. Jelas atau tidak? Jelas. Karena kalau di dalam mulutnya masih ada najis, kemudian ada air liur yang ketelen, itu jadi batal puasanya. Air liur itu nggak membatalkan puasa. Nelen air liur nggak membatalkan puasa dengan syarat. Nih catat nih. Kadang-kadang banyak yang bertanya, Bib, nelen air liur batal puasa nggak? Nelen air liur itu nggak membatalkan puasa dengan syarat. Satu, air liurnya belum bercampur dengan sesuatu yang lain. Kalau air liurnya bercampur dengan sesuatu yang lain eksternal, batal. Air liurnya kecampur kacang nyempil, ditelan, batal atau tidak? Batal. Yang kedua, air liurnya nggak bercampur najis. Kalau air liurnya bercampur najis, contoh ada darah di mulut kita, buru-buru buang, keluarin. Kalau ada darah kita diamin, kemudian bercampur sama air liur, ketelan, batal. Yang ketiga, air liurnya belum keluar. Kalau air liurnya udah sampai kemari bu, disedot lagi masuk ke dalam, batal atau tidak? Batal. Jadi tiga, air liur, nelen air liur tidak membatalkan puasa dengan tiga syarat. Nggak ada di sini nih. Air liur nggak bercampur dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, Tidak tercampur dengan yang tidak lain. bercampur dengan hal lain. Yang kedua, Tidak bercampur najis. tidak bercampur Contohnya najis. Yang darah. ketiga, Air liurnya belum keluar. air liurnya belum sampai keluar. Kalau udah keluar, dimasukin lagi, Batal. batal. Jelas atau tidak? Jelas. Nah tadi berkaitan dengan muntah. Kenapa muntah mesti perlu dibersihkan Karena ada buru-buru? Karena muntah itu Najis. kalau kita bersihkan, khawatir bercampur liur. Liurnya ketelan nanti Batal. maka mesti buru-buru dibersihkan muntah itu. Caranya apa? Kumur-kumur. Mubalaghah boleh, Beb. Kalau dalam bersihkan muntah boleh. Boleh. Ta'fu di situ termasuk mubalaghah yang diperbolehkan. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa, haid dan nifas. Tadi udah kita jelaskan. Haid dan nifas. Yang kelima, gila dan murtad. Gila walaupun sebentar, seperti tadi saya gambarkan, batal atau tidak? Batal. Murtad keluar dari agama Islam, na'udzubillah min. Walaupun sebentar murtadnya, walaupun habis itu masuk Islam lagi. Misalkan jam 12:30 dia murtad, jam 1:30 syahadat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati mainan agama. Dalam keadaan puasa, dia nggak makan, dia nggak minum. Dari subuh dia puasa, 1:30 murtad, 1:30 masuk Islam lagi, masih dalam keadaan tidak makan minum. Batal nggak puasanya? Batal gara-gara apa? Gara-gara murtad. Jelas? Paham? Paham. Yang ke 6, jima bersetubuh. Bersetubuh membatalkan puasa. Bahkan nanti kena kafaratul uzma, kena bayar kafarah yang besar bagi orang yang berjima. Yang berikutnya istimna, mengeluarkan mani walaupun nggak bersetubuh, tapi mengeluarkan mani batal. Beb, bagaimana kalau mengeluarkan maninya dia bukan, mohon maaf, bukan dikeluarkan seperti biasa, tapi gara-gara dia bersentuhan sama istrinya, bersentuhan tanpa pembatas, mungkin emang lagi lemah syahwat, baru bersentuhan doang udah keluar. Mohon maaf nih Bu, mohon maaf. Ini pelajaran, saya nggak bicara sedang macam-macam. Pelajaran. Batal nggak? Kalau gara-gara bersentuhan batal. Kalau gara-gara bersentuhan bagaimana Beb kalau orang yang gara-gara ngeliat, dia ngeliat doang, dia nggak nyentuh sama sekali kemaluannya. Dia ngeliat, cuman gara-gara emang lemah syahwat udah lost Beb. Udah lost ngeliat doang, dia ngeliat doang nih sesuatu yang memantik syahwat, ngeliat doang keluar mandi. Maka bagaimana? Atau lama dilihat. Kalau memang biasanya dia gara-gara ngeliat, dia keluar mandi dan dia tahu itu, dia tetap ngeliat, batal puasanya. Tapi kalau biasanya cuma ngeliat doang nggak keluar mandi, tapi kali itu entah kenapa dia cuma gara-gara ngeliat doang tanpa pegang keluar mandi, maka nggak batal puasanya.
Jelas atau tidak? Paham? Itu bicara hukum zahirnya puasanya batal atau tidak. Tapi kalau bicara pahalanya otomatis langsung batal. Hal-hal yang batalkan puasa. Melihat dengan syahwat membatalkan puasa. Jelas? Paham? Beb, bagaimana nyium istri, Beb? Suami nyium istri makruh hukumnya. Orang lagi puasa, suami cium istri, istri cium suami, makruh. Apalagi yang masih muda, ada syahwat, makruh, bahkan bisa haram hukumnya. Rasulullah SAW pernah ada satu orang nanya sama Rasulullah SAW tentang bagaimana seseorang suami nyium istrinya ketika puasa. Yang satu dijawab sama Rasulullah boleh, yang satu dijawab enggak. Sahabat nanya, Rasulullah, kenapa kok yang ini dijawab boleh, yang ini dijawab enggak? Kata Rasulullah, iya. Yang pertama yang Anda jawab boleh, orangnya udah tua, udah gak ada syahwat. Jadi aman, walaupun ini aman. Nah, makanya dibilang boleh Rasulullah, tapi tetap bagaimanapun pada kesimpulan akhirnya hukumnya makruh. Nah, yang satunya lagi masih muda, masih seger, tegangan masih tinggi. Nah, maka nggak boleh. Jelas atau tidak? Jelas. Paham? Biar begitu pahamnya kencang dari lagi sebelah kanan. Jelas? Nah, selanjutnya ini rukun-rukun puasa jelas ya. Jadi kesimpulan rukun puasa 2, niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu disebutkan di situ ada 6 yang disebutkan di situ dengan perinciannya tadi. 7. Nah, Beb tadi disebutkan termasuk yang membatalkan puasa masuknya benda terlihat mata ke rongga tubuh melalui lubang normal. Masuknya benda terlihat mata dengan sengaja ke dalam rongga tubuh melalui lubang normal. Itu membatalkan puasa. Bagaimana Beb penjelasannya? Benda yang terlihat mata yang macam-macam, baik benda padat, bubuk, jeli, cair, termasuk asap. Makanya orang ngerokok puasa batal atau tidak? Batal. Karena dia benda yang terlihat mata asap itu. Kalau dibiarkan menumpuk itu bisa hitam lama-lama. Makanya orang yang kalau merokok biasanya paru-parunya hitam tuh. Kalau di ronsen kebanyakan paru-parunya hitam. Karena ya dia tiap hari dikasih pasokan asap. Nah, berarti ada airnya dia di situ. Batal. Ngaco kalau orang ngomong merokok nggak batalkan puasa. Ngaco itu. Jangan didengerin. Batal. Mau rokok, mau vape, mau shisha, pokoknya batal. Dia termasuk benda yang kasat mata, terlihat mata. Bagaimana dengan gas, Beb? Gas beda sama asap. Bagaimana dengan aroma? Aroma beda dengan asap. Itu tidak terlihat mata. Nggak termasuk. Gas, aroma nggak termasuk. Tidak terlihat mata. Kemudian lubang normal, masuknya benda terlihat mata, ain, ke dalam lubang normal. Apa saja lubang normal, Beb? 1, telinga. 2, hidung. 3, tenggorokan. 4, dubur. 5, kemaluan. Semua yang masuk melalui ini semua itu membatalkan puasa. Jelas atau tidak? Jelas. Paham? Beb, mata bagaimana? Termasuk lubang normal atau bukan? Ulama Syafi'iyah mengatakan kebanyakan mata bukan termasuk lubang normal karena dia nggak menyambungkan kepada rongga-rongga tubuh yang dalam. Nggak ada lubang yang menyambungkan. Jadi berarti kalau pakai tetes mata bakal nggak puasanya? Enggak. Nah, tapi lebih baik jangan karena sebagian ulama mengatakan itu lubang normal. Maksudnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini dan terbukti di dalam apa namanya at-tibbul hadis, kedokteran modern, ternyata di mata itu ada lubang yang menyampaikan ke dalam. Nah, masuk. Makanya kalau kita tetes mata ada berasa di sini. Iya, benar. Betul nggak? Betul. Walaupun madhab Syafi'i umumnya mengatakan lewat mata nggak membatalkan puasa, menurut madhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama khususnya mutaakhirin berdasarkan temuan medis modern, dia tuh Imam Ghazali, ini pendapat Imam Ghazali sebetulnya. Allah jazakallahu khair, dari zaman dulu beliau udah menemukan ini. Nah, menurut Imam Ghazali mata masuk melalui mata membatalkan puasa. Sebaliknya Imam Ghazali malah mengatakan lewat telinga yang membatalkan puasa. Menurut Imam Ghazali. Ternyata ini benar pendapat Imam Ghazali didukung oleh kedokteran modern. Iya. Sesuai dengan kedokteran modern. Makanya kalau ada orang sakit kuping, Bu, sakit udah nggak kuat mau pakai lubang tetes kuping, tapi sayang nanti kalau saya tetesin batal tidak? Batal. Ngikutin pendapat umumnya ulama batal. Mau nggak saya tetesin nggak kuat, udah ngebet banget.
Maka bagaimana jalan keluarnya supaya puasanya tetap ngejaga, saya nggak batal, tapi supaya sembuh juga penyakitnya? Sebagian ngajarin nggak apa-apa deh, ikutin pendapat Imam Ghazali. Darurat nih, darurat. Jadi puasanya tetap nggak batal, tapi bisa netesin kuping. Tapi selama nggak darurat banget nggak usah, nggak perlu. Korek kuping ketika puasa jangan. Kalau sampai ke dalam batal. Menurut pendapat yang umum di mazhab Syafi'i. Jelas atau tidak? Jelas. B. Masuknya sesuatu yang terlihat mata melalui lubang normal. Suntik bagaimana, Beb? Nah, suntik bagaimana, Habib? Suntik ada beda pendapat tuh. Ada ulama yang mengatakan ini beda pendapat, ulama cukup kuat. Ada 4 pendapat dalam masalah suntik. Dicatat. Masing-masing mau ngikutin pendapat ini silahkan. Masing-masing pendapat mu'tabar. Ada pendapat pertama yang mengatakan mutlak batal. Pokoknya mau suntik, baik suntiknya isinya obat atau suntiknya isinya vitamin, mau suntiknya di otot, mau suntiknya di urat, batal. Menurut pendapat pertama. Saya nggak sebutin nama-nama ulamanya, banyak di sini di kitabnya guru saya Dr. Zainal Idrus disebutin panjang lebar khilafnya di sini. Ya. Pendapat pertama mengatakan mutlak batal ini namanya suntikan. Pendapat yang kedua mengatakan mutlak tidak batal. Suntikan itu nggak batal. Kenapa? Karena bukan melalui lubang normal. Itu pendapat yang kedua. Mutlak nggak batal. Mau suntikan di otot, di urat, suntikannya vitamin, suntikannya isinya obat, nggak batal. Pendapat yang kedua karena bukan melalui lubang Normal. Pendapat yang ketiga mengatakan lihat dulu suntikannya di mana. Kalau suntikannya di urat yang ngalir sampai ke dalam tubuh batal. Tapi kalau suntikannya di otot nggak batal. Jadi al-huknah al-waridiyah ada huknah al-adaliyah. Kalau huknah al-waridiyah nyuntiknya di urat batal. Karena dia ke dalam tuh ngalir ke darah kemana-mana. Tapi kalau suntikannya di otot nggak batal. Jelas atau tidak? Jelas. Ada lagi pendapat yang keempat mengatakan bukan dilihat dari itunya, dilihat dari suntikannya apa isinya. Kalau suntikannya obat nggak batal. Jadi huknah lil dawa nggak batal. Tapi kalau suntikannya isinya vitamin, batal. Jelas atau tidak? Jelas. Paham? Paham. Suntikannya isinya vitamin, batal. Paham? Jelas? Yang paling hati-hati yang mana, Beb? Yang paling hati-hati suntiknya setelah buka. Yang paling hati-hati suntiknya setelah buka. Aman, udah. Kalau darurat banget bagaimana, Beb? Nggak apa-apa. Untuk obat nggak apa-apa, ngikutin pendapat yang mengatakan tidak batal. Jelas? Jelas. Nah, itu keluasan fikih itu seperti itu. Adabnya puasa apa saja, Beb? Saya bahas secara singkat. Kalau udah mau 5:30. Sangat dianjurkan selama puasa Ramadan, 1 sahur. Adabnya puasa sahur. Walaupun ibu-ibu kuat kalau nggak sahur, tetap usahain sahur. Tetap usahain sahur. Karena fa'inna fis sahuri barakah, kata Nabi. Tasahharu fa'inna fis sahuri barakah. Sahurlah, karena di sahur ada keberkahan. Walaupun cuma seteguk air, sahur. Nah, itu sunnah. Sahur itu sunnah. Dan ada faedah yang luar biasa di balik sahur. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Sahurnya diakhirkan, tapi sampai batasan yang jangan sampai kepada titik ragu-ragu. Sampai kepada batasan yang jangan sampai titik ragu-ragu. Maksudnya akhirnya diakhirkan gimana? Jangan sahur juga pertengahan malam. Jangan sahur jam 2, masih kepanjangan. Diundur jam 3 lewat. Ya, azannya misalkan jam 4 lewat 15, sahurnya jam 4 kurang 15. Tapi jangan sampai ke titik yang ragu-ragu. Ragu-ragu ini nanti Anda masih makan udah azan nih. Jangan sampai begitu juga. Makanya diatur untuk imsak. Imsak itu, Bu, sebetulnya belum masuk waktu subuh, masih boleh makan sebetulnya. Wassalatu wassalamu alaihi. Itu belum masuk subuh tuh. Itu masih belum makan. Tapi kenapa ada imsak? Buat hati-hati. Jangan sampai ibu-ibu lagi sahurnya pakai nasi goreng, minyaknya banyak lagi, Bu. Belum sempat minum udah azan. Itu tujuannya simpel, Bu. Makanya ada yang mengatakan imsak itu bid'ah, dari mana dasarnya? Gampang, ibu-ibu bisa jawab. Tujuannya buat hati-hati. Itu supaya jangan mepet, jangan sampai keselak belum sempat minum. Itu aja ngingetin, bentar lagi ini azan. Tapi kalau udah imsak, bagaimana? Belum minum nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai minumnya ketika sudah masuk waktu subuh. Sunnah mengakhirkan. Yang ketiga, sunnah menyegerakan berbuka. Sunnah.
Tapi dengan catatan betul-betul yakin udah masuk waktu maghrib. Jangan sampai gara-gara sunnah nih kata Habib mengenyegarakan berbuka, kata Nabi SAW, ya la tazal ummati bi khairin ma'ajjalul futur wa akharus sahur. Kata Rasulullah dalam hadis, senantiasa umatku dalam keadaan baik selama dia mempercepat buka puasa dan mengakhirkan sahur. Wah, buru-buru nih, buru-buru. Akhirnya apa yang terjadi? Iklan beduk, iklan sirup. Beduk minum. Batal nggak puasanya? Walaupun nggak sengaja, Bu. Walaupun nggak sengaja, batal puasanya. Hati-hati. Pastikan betul buka puasanya betul-betul sudah masuk waktu maghrib. Pastikan, betul-betul. Pastikan. Jaga-jaga. Jangan gara-gara pengen buru-buru buka, akhirnya belum masuk waktu. Walaupun sisa 1 menit, Bu. Lebih cepat 1 menit belum masuk maghrib, batal nggak? Betul-betul pastikan. Nah, kalau udah masuk maghrib, bergegas buka. Jangan seperti kelompok Syiah, Bu. Kelompok Syiah itu buka puasanya nunggu gelap. Puasanya gelap itu tidak ngikutin sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, di antara ada puasa menjauhi maksiat. Makanya ulama mengatakan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa apa tadi yang kita bahas? Yang membatalkan pahala puasa kayak muhbitat, disebutkan oleh ulama. Muhbitat, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya apa? Riba, namimah, ngelihat yang haram, dengerin yang haram, itu membatalkan pahala puasa. Saya udah jelaskan di Ramadan tahun lalu, saya ingat banget tuh, baru keluar penjara saya jelaskan di Ramadan tahun lalu bagaimana puasa yang ideal, shaumul khusus, bukan hanya puasa yang dapat haus dan lapar, tapi puasa yang betul-betul dapat ridho Allah. Sunnah, adab bukan sunnah, termasuk adabnya puasa menjauhi maksiat. Kemudian adabnya puasa mandi junub sebelum fajar. Ini bagian junub. Maksudnya bagaimana, Beb? Iya, Anda ada orang, Bu, suami istri, laki bini, malamnya bersubuh. Sampai azan subuh dia belum sempat mandi. Mandinya setelah azan subuh sebelum sholat. Puasanya sah atau tidak? Sah, tetap sah. Sah. Yang penting jangan junubnya setelah subuh, Bu. Yang nggak sah kalau junubnya setelah subuh. Rusak tuh. Junubnya malam, bersubuhnya malam. Cuman belum sempat mandi, dingin mungkin Ibu, dingin. Akhirnya mandinya kapan? Nunggu masuk subuh. Begitu azan subuh, setelah azan subuh baru dia mandi. Dalam keadaan udah puasa, sah atau tidak? Sah puasanya. Tapi makruh, nggak bagus. Sah tapi makruh. Makanya sunnahnya mandinya sebelum masuk waktu fajar. Mandi junub tuh. Yang keenam, tidak kerja keras atau kuras tenaga. Maksudnya jangan kerja yang berlebihan yang sekiranya bisa menyebabkan puasa kerja tetap. Para sahabat perang kok, lagi soal lagi puasa perang, mereka para sahabat perang Badar itu bulan puasa terjadi, Ibu. Nah, tapi kalau tergantung orang-orang yang kondisi fisiknya lemah atau gimana, jangan dia bekerja keras yang sampai menyebabkan puasa batal, termasuk adabnya. Yang ketujuh, tidak mencicipi makanan. Nah, ini berat buat ibu-ibu nih. Iya. Betul nggak, Bu? Betul. Mencicipi makanan batalkan puasa nggak, Bu? Enggak. Selama nggak ditelan nggak batal. Tapi makruh. Nyicipi makanan hukumnya lebih baik ditinggal. Yang nyicipin makanan siapa? Kalau di rumah ada berhalangan, suruh dia nyicipin makanan. Jelas? Kalau nggak ada, ya kira-kira deh, Bu. Garapnya kira-kira. Harap maklum. Mecinnya kira-kira. Dimaklumi. Jelas? Jelas. Paham? Paham. Kira-kira deh, Bu, kira-kira. Kalau udah sering masak udah tahu takarannya. Iya, benar. Biar ketika dicicipin tahu takarannya. Nah, yang ketujuh, yang kedelapan, berdoa saat berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Doanya kapan, Beb? Sebelum makan atau sesudah makan tuh? Sesudah batal.
Doanya sesudah batal. Bukan sebelum batal. Kalau sebelum batal mau makan bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu sebelum makan. Makan batalin pakai korma. Pakai korma bilangannya ganjil, minum air, habis itu baru Allahumma laka sumtu Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tambahan lagi diajarkan oleh Nabi dhahabadh dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu setelah makan, Bu, setelah batal. Kenapa kok setelah batal, Bib? Kan di situ disebutkan, ya Allah, untukmu aku berpuasa, telah berpuasa. Pakai bahasanya fi'il madhi, sumtu. Untukmu aku telah berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku telah berbuka. Telah, berarti udah tuh belum? Udah. Buka. Makanya bacanya setelah batal. Selama ini setelah batal atau sebelum, Bu? Sebelum. Alhamdulillah hari ini dapat ilmu. Alhamdulillah. Insyaallah yang sebelum-sebelumnya dapat pahala insyaallah. Amin. Secara bahasa yang lebih tepat sesudah batal. Jelas? Paham? Biasain Bu batalnya pakai korma. Hadirkan di situ ada sunnahnya baginda Rasulullah. Jangan kita dari pagi udah puasa ngikutin Rasulullah, begitu batalnya kita nggak menghadirkan Rasulullah, rugi atau tidak? Rugi. Jangan dilihat soal kormanya, lihat siapa yang merintahkan itu untuk buka pakai korma. Iya. Jadi lebih afdal bukanya pakai korma. Saya ngomong begini bukan berarti saya jualan korma, Ibu ya. Ini soal sunnah. Urusan saya jualan korma urusan lain. Boleh, Bib. Nah, jelas? Paham? Yang ke-10 memperbanyak ibadah. 9, Bib. 9 belum, Bib. 9 menjamu buka puasa, sunnah tuh hukumnya. Menjamu buka puasa, taftirus shaim. Menjamu orang yang buka puasa. Ya, orang yang menjamu orang buka puasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa kurang sedikit pun. Ya, yang menjamu buka puasa. Yang mendapatkan pahala orang yang buka puasa yang mana, Bib? Yang jamu orang yang buat ngebatalinnya. Jadi kita ngasih orang korma tuh, Bu. Makanya sedekah korma ke masjid-masjid mau puasa itu luar biasa pahalanya tuh. Kalau dipakai buat ngebatalin, itu yang dapat pahala menjamu orang buka puasa. Itu yang dapat pahala. Ibu-ibu bagi-bagi ada rezeki ini, bagi-bagi buat takjil. Dibagi-bagi di lampu merah. Iya. Atau di tempat-tempat orang kerja yang belum sempat nyiapin buka. Dia batalin pakai korma itu dapat pahala memberikan orang buka puasa. Terus makanan setelahnya bagaimana? Makanan setelahnya itu pahala ngasih orang makan. Gede juga pahalanya. Tapi yang dapat pahala memberikan menjamu orang buka puasa itu tadi. Pahala orang ngebatalin puasa. Korma dan lain sebagainya. Jelas atau tidak? Nah, paham tuh? Nah, ya yang 10 perbanyak ibadah. Udah paham lah, nggak perlu dijelaskan. Kemudian masalah qadha puasa. Ya, barang siapa yang berutang puasa Ramadan maka qadha sebelum datang Ramadannya lagi. Nih ibu-ibu nih perhatiin nih. Wajib qadha sebelum datang Ramadan berikutnya, jangan ditumpuk-tumpuk. Maka barang siapa yang belum mengqadha puasa Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya, maka qadhanya ditambah fidyah. Tambah denda, Bu. Contoh, ya ibu-ibu nih, tahun lalu kalau ibu-ibu rata-rata pasti ada utang umumnya, betul nggak, Bu? Nah, ada bulanan, pasti ada utang umumnya. Ini yang paling penting nih masalah ini, ibu-ibu. Ibu-ibu tahun lalu punya utang 7 hari nggak puasa, misalkan karena haid. Maka sebelum Ramadan sekarang, Ibu, harus sudah dibayar, wajib udah dibayar. Kecuali ibu sakit sepanjang tahun, naudzubillah, amin. Ada utur sepanjang tahun, maka nggak masalah. Selama nggak ada utur, wajib bayar sebelum ketemu Ramadan berikutnya. Kalau belum dibayar, bagaimana sampai Ramadan berikutnya? 1, dosa, istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, andai sampai Syawal ini belum dibayar, sampai selesai Ramadan belum dibayar, Bu, ketemu setelah Ramadan, ya, maka bagaimana? 1, dosa, mesti minta ampun sama Allah, istighfar. Yang kedua,
dia bukan hanya wajib bayar plus denda fidyah. Dendanya apa Habib? 1 hari puasa, 1 mud. 1 hari puasa, 1 hari utang ditambah dengan 1 mud sedekah beras. 1 mud itu berapa, Beb? 7 on ya, Beb? Kurang lebih 7 on. 7 on beras, Bu, 1 mud. Jadi 1 hari utang puasa plus tambah 7 on sedekah, Bu. Jelas atau tidak? Paham? Makanya jangan entengin, Bu, utang. Bahkan kalau saya bicara lebih dalam lagi nih, kalau ditundanya bertahun-tahun itu dendanya berkali-kali lipat. Per tahun tambah 1 mud, per tahun tambah 1 mud menurut sebagian ulama. Lalu sebagian lagi mengatakan nggak berulang-ulang, cukup sekali kenanya. Nah, di Minhaj itu ada khilaf, tamatnya tetap berulang-ulang. Ya, jelas atau tidak? Jelas. Paham? Jadi Bu, hati-hati Bu, jaga Bu, perhatiin Bu, itu utang, tanggung jawab tuh di hadapan Allah. Anak-anak perempuan juga diperhatiin Bu, yang punya utang puasa bayar sebelum datang Ramadan berikutnya. Beb, bagaimana kalau kita bayarnya di bulan Syawal, Beb, sambil puasa 6, boleh nggak? Boleh. Niatin qadha sekaligus puasa Syawal, boleh. Ulama pendapat cukup kuat mengatakan boleh. Beb, bagaimana bayarnya sekalian pas puasa Arafah, Beb, tanggal 9 Dzulhijjah sambil puasa Arafah dan sambil puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Niat qadha Ramadan sekaligus niat puasa Arafah, boleh. Jelas nggak, Bu? Jelas. Beb, qadha puasanya sekalian diniatin puasa Senin Kamis, boleh nggak? Boleh. Jelas atau tidak? Jelas. Nyantai, udah, nggak usah ribet-ribet masalah begitu. Kemudian bagi musafir dan orang yang sakit tapi bisa sembuh. Sakit kan, orang sakit wajib puasa nggak? Nggak wajib. Kalau sekiranya dengan sakit dia tambah parah puasanya atau dengan sakit dia makin lama sembuhnya nggak wajib puasa. Nah, maka bagaimana dia wajib qadha tapi nggak perlu bayar fidyah. Jadi 1, 2 tuh musafir dan orang sakit yang bisa sembuh wajib qadha tanpa bayar fidyah. Fidyahnya dicatat tadi, Bu. Apa fidyahnya? Bayar apa? Beras. Berapa 7 banyak? on. 7 on. 7 on. 1 hari. Yang ketiga dan yang keempat, orang sakit yang sulit sembuh seperti orang tua renta, Bu. Sakit sulit sembuh. Sakit sulit sembuh seperti orang yang tua renta. Atau orang sakit yang sulit sembuh yang udah nggak diharapkan kesembuhannya. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah berikan kita afiat insyaallah. Atau orang yang udah tua renta, orang tua renta kan nggak bisa balik muda lagi, Bu. Orang kalau udah tua udah nggak mampu puasa biasanya seterusnya udah nggak mampu puasa. Atau orang sakit yang sulit buat sembuh yang nggak diharapkan kesembuhannya, layu rejabuluh, nggak diharapkan kesembuhannya. Maka bagaimana? Dia kalau memang nggak bisa sembuh, begitu pula orang yang tua renta, dia nggak wajib qadha, Bu. Utang puasanya nggak wajib qadha, tapi cukup bayar fidyah. Jadi ibu kalau punya nenek, punya kakek yang nggak mampu puasa, selesai Ramadan bayar utang fidyahnya. Berarti 7 ons beras dikali 30 atau dikali 29. Jelas atau tidak? Jelas. Begitu pula kalau kita punya saudara sakit yang sulit buat sembuh, yang berat udah penyakitnya sulit buat sembuh, sama. Selesai Ramadan bayar Fidyah. Jangan ditunda-tunda. Kalau mampu langsung bayar, jangan ditunda-tunda. Yang kelima dan keenam, hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui, kelima dan keenam. Hamil dan menyusui, dilihat orang yang hamil dan menyusui wajib puasa atau tidak? Nggak wajib puasa. Kalau dia khawatir nggak wajib puasa. Karena orang hamil kan dia butuh asupan bukan cuma buat dirinya, ngasih makan buat dua orang, buat dirinya, buat bayi. Orang menyusui pun demikian, dia butuh susu. Susu itu harus asupan makanan yang cukup. Maka dia lihat, kalau dia meninggalkan puasa karena khawatir bayinya saja, khawatir terhadap bayinya saja. Catat nih omongan saya. Khawatir terhadap bayinya saja, maka dia wajib qadha dan fidyah. Contoh, saya ini pengen puasa, Beb, tapi saya khawatir nanti kalau saya puasa ya susu saya kering, sayanya nggak masalah, bayi saya kesian. Hanya khawatir terhadap bayi. Bagaimana? Boleh nggak puasa? Boleh. Tapi nanti setelah Ramadan wajib qadha dan bayar fidyah. Plus qadha plus denda. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya saja, saya ini kalau puasa, Beb, saya yakin bayi saya nggak masalah dalam perut, insya Allah dia kuat. Tapi saya yang takut pingsan, Beb, saya nggak kuat. Khawatir terhadap dirinya saja, atau khawatir terhadap dirinya dan bayi. Khawatir terhadap dirinya dan bayi. Pokoknya ada unsur dirinya. Saya kalau puasa, Beb, takut saya nggak kuat, akhirnya saya pingsan, bayi saya bahaya.
khawatir terhadap dirinya dan terhadap cukup kodok, nggak perlu fidyah. Jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Kemudian yang terakhir Bu, yang terakhir nih. Ini kafarat, hukuman bagi orang yang membatalkan puasa dengan bersetubuh. Ya, barang siapa pria yang wajib puasa dengan tahu dan sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan jima, maka terkena kafaroh. Kafarohnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Jadi hati-hati, orang laki yang wajib bayar kafaroh hanya orang lah. Tapi dosa besarnya buat laki dan perempuan, bukan hanya buat laki dan perempuan, dosa dua-duanya. Tapi yang bayar kafaroh hanyalah kafaroh sebenarnya ngurut. Yang pertama budak udah nggak ada lah, saya nggak bahas. Ya udah susah sekarang. Yang kedua nih yang umumnya dilakukan 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga it'am sitin Sitin masakin. Yang ketiga, kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, betul-betul nggak mampu, emang orangnya udah tua, nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, siang-siang udah tua, waktu bandel lagi, membatalkan puasa pakai bersubuh siang-siang, ya. Orangnya udah tua, nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka bagaimana diganti dengan ngasih makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya minimal 7 on. Satu orang miskinnya minimal 7 on. Itu urutannya tuh. Tapi itu urutan kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Selalu masih mampu, wajib bayar kafaroh puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak dosa besar nggak diampuni oleh Allah dosanya. Nauzubillah min. Itu kafarahnya, kafarah itu buat menggugurkan dosa. Kafarah itu kafarah dulu tujuan kafarah. Ya. Nah, yang kena kafarah tuh yang seperti apa? Bab 1, pelakunya pria. Yang kena kafarah yang pria. Maka wanita tidak kena kafarah. Tapi dosanya kena. Hati-hati. Yang kedua, dia melakukan itu dalam kondisi wajib puasa. Emang posisinya dia kena memenuhi syarat wajib puasa. Beda halnya orang yang dalam kondisi nggak wajib puasa. Contoh, seperti orang yang musafir yang memenuhi syarat yang tadi disebutkan. Dia di perjalanan laki perempuan suami istri, tapi dia tetap mau ngambil puasa. Udah deh, saya puasa aja deh. Karena di perjalanan nginep di hotel, ya udah niat puasa. Tahu-tahu pagi-pagi ngelihat bininya cakep benar di bini saya. Kegoda akhirnya pengen batal bersetubuh. Posisi dia sebetulnya wajib puasa atau tidak? Enggak, karena lagi perjalanan yang memenuhi syarat. Tapi dia tetap puasa. Begitu dibatalin dengan bersetubuh, batal puasanya. Tapi tidak wajib bayar kafarah. Beda halnya kalau orang yang memang posisinya lagi wajib puasa, dia bersetubuh, wajib bayar kafarah. Yang ketiga, tahu hukum, bukan orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh nggak kena kafarah. Bodoh di sini maksudnya apa, Beb? Bodoh nih jahil ma'dzur. Bodoh yang diuzurkan oleh syariat. Beda halnya jahil yang ghairu ma'dzur. Jahil ma'dzur ini gimana, Beb? Bodoh yang dimaafkan oleh syariat itu bodoh yang satu memang dia baru masuk Islam, gharibah dari Islam, baru masuk Islam. Itu dimaafkan bodohnya. Atau yang kedua, nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Dia tumbuh di tempat yang jauh dari ulama, nggak bisa mengakses ilmu sama sekali. Tinggalnya di pelosok gunung, nggak ada ulama, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada internet, nggak bisa belajar. Itu baru bodohnya dimaafkan. Tapi kalau tinggal di Tangerang, di komplek apa nih, bukan? Citra Raya. Ada pengajian Darul Zahro. Terus siang-siang bulan puasa bersetubuh dengan alasan nggak tahu. Bodohnya dimaafkan atau tidak? Tidak. Ya, itu bukan jahil ma'dzur. Bodoh yang seperti itu nggak menggugurkan kafarah, nggak menggugurkan dosa dan nggak menggugurkan kafarah. Jadi kebodohan itu yang dimaafkan 2 syaratnya. Kebodohan yang dianggap dia nggak ngerti, ngertinya ditolerir. Cuma 2 keadaan. 1, kalau dia baru masuk Islam. 2, dia ada di tempat yang jauh dari ulama yang benar-benar nggak ada kesempatan dia buat belajar. Itu dimaafkan kebodohannya. Selain itu bukan bodoh, males. Tidak mau lah. Tinggal di Tangerang, kiai banyak, ustadz banyak, majelis banyak, di mana-mana guru banyak, nggak tahu alasan bodoh, nggak diterima alasannya. Tetap lakinya kenapa, Pak? Yang keempat, sengaja. Beda halnya nggak sengaja. Contoh, kalau dia lupa
Bukan lupa dengan bersetubuhnya, Bu. Mana ada cerita orang bersetubuh lupa? Nggak ada. Maksudnya lupa kalau dia lagi puasa. Awal-awal Ramadan biasanya baru bangun tidur masih melayang-melayang, main ngantem bininya. Lupa kalau lagi puasa. Langsung dia selesaikan. Mohon maaf, dia selesaikan langsung. Satu, puasanya nggak batal karena dia lupa. Yang kedua, tidak wajib bayar kafar, tidak kena kafar. Lupa puasanya ya. Nggak ada ceritanya orang begituan lupa puasanya. Yang kelima, pembatalan puasanya dengan jima. Beda halnya kalau orang minum dulu, batalnya dengan minum. Habis minum baru dia bersetubuh. Kena kafaro atau tidak? Nggak kena kafaro. Tapi dosanya dosa besar. Termasuk dosa yang paling besar, min akbaril kabair, sengaja membatalkan puasa. Termasuk dosa yang paling besar. Hati-hati kalau pernah kita lakukan, minta ampun, tobat kepada Allah Subhanahu. Hati-hati, jangan diremehkan. Dosa meninggalkan puasa itu min akbaril kabair. Masuk dosa yang paling besar, dosa meninggalkan puasa sengaja membatalkan puasa. Bahkan ini ngakal-ngakalin. Oh, saya udah tahu ilmunya nih, supaya walaupun bersetubuh di siang hari Ramadan tapi nggak kena kafaro nih. Udah tahu ilmunya, batalin dulu minum, baru habis itu bersetubuh. Itu nggak kena kafaro tuh, cuma kena kodok doang. Iya, yang seperti itu dosanya double, saya bilang. Kenapa? Karena ngentengin syariat, ngakal-ngakalin syariat. Dosa batal puasa, kalau dosa ngakal-ngakalin syariat. Itu hilah muharramah, termasuk hilah, jalan keluar yang diharamkan oleh syariat. Jelas atau tidak? Jelas. Paham? Kemudian berikutnya, ya, la ilaha illallah. Yang berikutnya yang keenam, syarat supaya kena kafaroh, puasanya di bulan Ramadan. Beda halnya kalau puasanya di luar Ramadan, dibatalkan dengan bersetubuh, batal, tapi tidak kena kafaroh. Walaupun puasanya kodok, tapi di luar Ramadan kodoknya, batal puasanya, dibatalkan dengan berjima, puasanya batal, dosa, tapi tidak kena kafaroh. Tapi kalau puasa sunnah boleh nggak dibatalkan di pertengahan? Boleh, walaupun makruh. Puasa sunnah nggak dosa, dibatalkan di pertengahan. Tapi kalau puasa wajib seperti qadha dibatalkan di pertengahan, dosa. Tapi nggak kena kafarah. Jelas atau tidak? Jelas. Paham? Saya sebenarnya pengen buka tanya jawab, tapi sudah mau maghrib. Iya, Bu? Jadi insya Allah nanti silahkan kalau ada pertanyaan ditampung, dikirimkan, saya kirim jawabannya. Insya Allah. Dan saya juga ada link kajian-kajian saya yang berkaitan dengan puasa. Kalau nggak salah di channel Cinta Habib Rizik. Itu banyak, ada mungkin 15 masalah yang banyak dipertanyakan masyarakat tentang puasa, saya jawab di situ. Nanti linknya dikirimkan. Yang belum ada jawabannya di situ, silakan dikirim pertanyaannya. Insya Allah nanti kita kirim jawabannya. Insya Allah. Kira-kira yang saya gambarkan jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah. Mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Dan mudah-mudahan kita dapat predikat bebas dari api neraka di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Setelah ini kita tutup dengan dzikrul jalalah. Seperti biasa kita tutup dengan dzikrul jalalah. Dan nanti PDF-nya insya Allah akan dikirimkan. Itu hanya untuk yang ngaji di Darus Zahra, bukan untuk disebarluaskan. Paham? Paham. Dijaga amanatnya. Setuju? Setuju. Ibu bawa pulang ke rumah, cocokkan dengan catatannya, ajarkan anak-anaknya. Kalau ada yang ibu nggak paham, tanya yang paham yang lain. Kalau nggak paham juga, tanya melalui bunda. Bunda biasanya langsung komunikasi dengan Habib Fikri, asisten saya. Nanti saya bisa jawab. Insya Allah. Jelas atau tidak? Jelas. Sama-sama kita baca dzikrul jalalah. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 Allah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahyi wa 'alaiha mutabihan ba'd insyaallah ta'ala min al-amin bi rahmatika ya rahman. Fatihah wa la ilaha illa anta wa sallallahu alaihi wa sallam wa walidina syarran wa subhanahu wa ta'ala syafir al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habib. Ini ya. Ini saja yang saya sampaikan. Saya minta maaf, saya permisi langsung pulang.